Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Al-Muhtaramun, para alim, para tokoh, para orang tua, Bapak Ibu hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, taufik hidayah, ridha dan inayah Allah, siang yang berbahagia ini kembali kita dapat hadir di rumah Allah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita selalu kuat menerima segala nikmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dalam artian kita selalu bisa mempergunakan nikmat-nikmat itu hanya untuk beribadah, hanya untuk melakukan yang dicintai dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memfasilitasi hidup dan kehidupan kita, tidak ada tujuan yang lain melainkan hanya untuk kita beribadah, seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam surah Al-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya mereka beribadah kepadaku. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita selalu syukuri menjadi modal atau menjadi sebab datangnya nikmat yang baru, menjadi sebab datangnya keberkahan, datangnya kebaikan demi kebaikan, dan tentu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang paling berharga yang dititipkan oleh Allah kepada kita adalah nikmat sempat atau nikmat waktu, di mana waktu belakangan ini terasa oleh kita begitu cepat berlalu. Tahu-tahu sudah siang, tahu-tahu sudah malam, tahu-tahu sudah satu minggu, satu bulan. Dan sekarang kita tahu-tahu sudah berada di tahun 2024. Dan memang salah satu daripada tanda akhir zaman, tanda dekatnya hari kiamat adalah taqarubuz zaman. Waktu itu sangat berdekatan, singkat. Itu tanda bahwa yang disampaikan Rasul menjadi amaratus sa'ah as-sughra, tanda kiamat yang kecil, selain tanda-tanda yang lain tentunya. Oleh karenanya, dengan semakin cepatnya berlalu waktu itu, mesti kita sadari bahwa betapa berharganya waktu. Dalam satu qaul syair disebutkan bahwa al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang yang tajam. Apabila engkau tidak dapat memotongnya, maka dia akan memotongmu.
maka ada namanya tergilas, terpotong dengan waktu, tergilas oleh zaman. Rasulullah jauh-jauh sebelumnya sudah mengingatkan kita bahwa ada dua nikmat yang sangat berharga bagi manusia, tapi justru paling banyak mengalami kerugian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsiru minan nas, as-sihhatu wal farah." Ada dua nikmat kata Rasul yang kebanyakan manusia mengalami kerugian atau bahkan tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama kata Rasul adalah as-sihhah, nikmat sehat. Lalu yang kedua adalah al-faraq, nikmat sempat. Betapa banyak yang Allah titipkan, berikan kepadanya kesehatan, tapi tidak selalu kesehatan itu dimanfaatkan, dipergunakan untuk hal-hal yang maslahah, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang dicintai dan diridai oleh Allah. Begitu juga nikmat sempat. Dari sekian hamba-hamba Allah, tentu banyak bandingkan dengan yang hadir di rumah Allah saat ini. Di luar sana banyak hamba-hamba Allah yang sehat, banyak hamba-hamba Allah yang sempat, tapi yang bisa hadir masuk ke dalam rumah Allah ini saat ini tidak sebanding dengan jumlah yang ada di luar. Padahal kesehatan tentu tidak akan selamanya kita sehat. Begitu juga waktu, enggak selamanya Allah berikan waktu dan kesempatan kepada kita. Maka seorang mukmin, hamba Allah yang sesungguhnya adalah yang selalu menyibukkan diri dengan kebaikan demi kebaikan. Mukmin itu hanya boleh berpindah dari satu hal yang baik kepada hal yang baik. Al-intiqal minal khairi ilal khairi, mesti berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan. Minal khairi ilal khair, dari hal yang lebih baik kepada yang lebih baik lagi. Sehingga mukmin yang baik kata Rasul, atau manusia yang baik, khairun nas, sebaik-baik manusia kata Rasul, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia kata Rasul adalah yang umurnya bertambah lalu diiringi dengan bertambah lebih baik dan lebih baiknya amal saleh dia. Semakin bertambah kebaikan. Seburuk-buruk manusia kata Rasul, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluh. Seburuk-buruk manusia yang bertambah usianya, mungkin dari 23 ke 24 dan seterusnya, dari hari ini ke hari esok, tapi justru semakin buruk, semakin turun nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal waktu yang Allah berikan kita kepada di dunia ini singkat. Tidak lama, pasti tidak lama Allah berikan kita waktu di dunia ini. Rasulullah 14 abad yang lalu sudah memprediksi rata-rata umur umatnya, usia umatnya itu 60-70 cuma. A'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla minhum man yafutu. Umur umatku kata Rasul antara 60-70 dan tidak banyak yang melampaui itu. Bahkan Bapak sekalian, dalam suatu survei ada seorang yang meneliti, mensurvei, yang disurvei kuburan. Jadi surveinya itu ke kuburan. Karena biasanya di kuburan manapun itu selalu ada tercatat di batu nisan atau di atas kuburannya tanggal lahir atau tahun lahir dan tahun wafat. Dari hasil penelitian ini ternyata yang dominan yang ada di kuburan itu adalah usia rata-rata yang paling banyak 40-50 dibandingkan yang 60-70. Mungkin belakangan ini kita menyadari, terdengar saudara kita meninggal mendadak, itu bukan 60-70 tapi 40-50 yang banyak. Ini bermakna Rasulullah katakan memang 60-70 itu prediksi Rasul, tapi tidak banyak kata Rasul yang melampaui itu. Maka dalam satu hadis qudsi
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Allah. Qala Rasulullah fima yarwihi an rabbih innallaha yaqul. Rasulullah bersabda sebagaimana apa yang diriwayatkan dari Rabbnya, lalu Rasul mengatakan innallaha yaqul, sungguhnya Allah berfirman, ya bna Adam tafarraq li'ibadati amla sadraka ginan wa asuddu faqraka wa illam taf'al mala'tu yadayka syughlan wa lam asudda faqrak. Hadis riwayat Bukhari. Apa kata Allah dalam hadis ini, melalui hadis qudsi ini? Wahai anak cucu Adam, sibukkanlah diri kalian untuk hanya beribadah kepadaku. Sibukkanlah waktu kalian, penuhilah seluruh waktu kalian dan kesempatan kalian hanya untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Maka siapa saja yang menyibukkan dirinya untuk hanya beribadah kepadaku, kata Allah, aku akan penuhi hatimu kekayaan, akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Amla sadraka ginan, kita akan dipenuhkan hati kita kekayaan. Maka kekayaan yang sesungguhnya itu adalah dalam hati, bukan di tangan, bukan berupa harta dan sebagainya. Dipenuhi hati kita kekayaan. Artinya apa? Merasa setiap sesuatu adalah sesuatu yang bernilai, dan itulah yang terbaik yang diberikan oleh Allah. Ada qanaah, ada kepuasan, ada rasa syukur setiap apapun yang Allah anugerahkan kepadanya. Dan aku cegah dari kalian kefakiran, asuddu faqra, aku akan cegah kefakiran, sehingga kita merasa tidak dikejar oleh dunia. Dunia hanya di genggaman kita, tidak masuk ke dalam hati kita, sehingga pergi dan datang adalah sesuatu yang menjadi sunnatullah, karena semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kalian tidak menyibukkan diri kalian untuk hanya beribadah kepadaku, kata Allah, aku akan penuhi kedua tangan kalian dengan kesibukan demi kesibukan, dan aku pasti tidak akan cegah kalian daripada kefakiran, kemiskinan. Sehingga sibuk mungkin pagi dan petang, tapi tidak pernah merasa cukup dengan apa yang diberikan, apa yang didapat. Dapat satu yang diinginkan dua, dapat dua yang dibayangkan betapa indahnya, betapa enaknya kalau dapat tiga, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah dalam satu hadis mengatakan, seandainya seseorang diberi satu gunung emas, maka bukan dia puas dan cukup dengan satu gunung emas itu. Dia bermimpi, berharap bagaimana gunung yang lain menjadi emas hanya untuk dia. Begitulah dunia. Maka yang Rasulullah katakan, mal faqru akhsha alaikum, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian wahai umatku, walakin antubsata alaikumud dunya, tapi terbentangnya, terhamparnya kepada kalian dunia. Fa innad dunya hilwatun hadirah, karena dunia adalah hilwah, manis, hadirah, hijau, menarik, memukau, menyilaukan, sehingga tidak jarang kita silau dunia, silau, tergiur untuk bagaimana mengumpulkan dunia, lalu kita lupakan akhirat. Siapa yang mengejar dunia dan melupakan akhirat, pasti akan mendapatkan kerugian yang hakiki di akhirat nanti. Mudah-mudahan Bapak sekalian dirahmati Allah, kita semua selalu menyibukkan diri kita dengan waktu-waktu yang masih diberikan oleh Allah kepada kita untuk hanya beribadah, untuk hanya mengumpulkan bekal-bekal untuk kehidupan akhirat yang menjadi kehidupan yang sesungguhnya bagi hamba-hamba yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.